Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran IPA materi selanjutnya bersama Ustazah Haryanti? Baik anak-anak hebat sekalian, coba perhatikan beberapa hal berikut ini. Mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian mengaitnya? Pernahkah kalian berpikir demikian? Kemudian mengapa plastisin dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk? Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi pada penumpang mobil jika tiba-tiba mobil direm secara mendadak? Nah, untuk dapat menjawab itu semua, kita harus belajar tentang gaya dan hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis gaya. Yang kedua, menjelaskan penjumlahan gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Dan yang ketiga, menerapkan hukum Newton untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Di situ ada seorang anak yang sedang mendorong meja. Dan satunya lagi, seorang anak sedang menarik meja. Nah, tentunya dengan mendorong dan menarik meja, maka meja dapat berpindah tempat. Nah, tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda, inilah yang disebut dengan gaya. Nah, gaya disimbolkan dengan huruf F besar. Ya, ini dari kata force. Force dalam bahasa Inggris artinya adalah gaya, ya, maka disimbolkan dengan huruf F besar. Kemudian satuannya dalam SI yaitu Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Lalu, apa alat untuk mengukur gaya? Nah, alat untuk mengukur gaya disebut neraca pegas atau dinamometer. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, nah kalau yang ini adalah dinamometer analog ya atau digital, dinamometer digital ya. Yang tengah ini adalah dinamometer analog. Oke, kemudian jenis-jenis gaya. Di sini ada dua orang yang sedang menarik dan juga mendorong gerobak. Nah, gaya yang diberikan oleh kedua orang ini disebut dengan gaya otot. Dan gambar kedua ada seorang anak yang sedang bermain katapel. Nah, ini adalah contoh gaya pegas ya. Gaya pegasnya itu adalah di katapelnya ya. Dan yang ketiga ada seorang yang sedang menarik sebuah lemari ya. Itu kelihatan sekali orangnya mengeluarkan gaya yang besar. Kenapa? Orang tersebut mengeluarkan gaya yang besar karena ada gaya gesek antara lemari dan juga papan yang kasar sehingga menyebabkan orang tersebut harus mengeluarkan gaya yang lebih besar daripada gaya geseknya. Nah, contoh gaya tersebut ya itu termasuk contoh gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Kemudian jenis-jenis gaya yang lain ada gaya magnet, kemudian ada gaya gravitasi. Nah, ini contohnya sebuah buah ya, buah yang jatuh dari pohonnya. Kemudian, nah ini pasti kalian pernah melakukan percobaan ini ya. Jadi potongan-potongan kertas kecil tertarik karena adanya gaya listrik statis pada penggaris plastik. Ya, nah ketiga gaya di atas atau gaya tersebut termasuk gaya tak sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda di mana tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama, gaya dapat mengubah posisi benda. Yaitu contohnya sebuah bola ya ketika dilemparkan menuju ring basket maka bolanya berpindah tempat. Kemudian gaya dapat mengubah arah benda.
Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini ada seorang pengrajin tanah liat sedang membuat gerabah dengan menggunakan tanah liat ya. Ya, karena adanya gaya yang diberikan oleh tangan, maka gerabah dapat berubah bentuk. Atau kalau kalian biasanya bermain plastisin, ya, pencetan dan juga tarikan yang kalian berikan kepada plastisin dapat mengubah bentuk plastisin tersebut. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Nah, ini contohnya seorang yang sedang bersepeda, ya, kemudian ada angin, ya, gesekan udara itu menyebabkan kecepatan benda berkurang. Nah, selanjutnya melukis gaya. Nah, gaya itu digambarkan seperti anak panah ya, seperti pada gambar berikut ini. Ya, anak panah. Kemudian ujung panahnya ini menandakan arah dari gaya. Berarti kalau seperti ini maka dapat dikatakan gaya ke arah kanan ya. Nah, misalnya garis dengan panjang 10 cm ini dikatakan memiliki gaya sebesar 10 Newton. Kemudian kalau ada garis yang lebih besar seperti ini katakanlah panjangnya ada 15 cm ke arah kanan, maka gaya tersebut bernilai 15 Newton ya. Semakin panjang maka gayanya semakin besar. Nah, bagaimana jika seperti ini? Nah, andai saja panjangnya sama 10 cm tapi arahnya ke kiri, maka kita dapat menuliskan F sama dengan negatif 10 Newton. Nah, negatif di sini berarti gaya tersebut ke arah kiri ya, berlawanan arah dengan yang sebelumnya. Nah, ketika ada gambar gaya yang seperti ini, maka F-nya sama dengan negatif 15 Newton. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya penjumlahan gaya atau resultan gaya. Bagaimana jika ada sebuah benda yang dikenai lebih dari satu gaya? Maka kita bisa mencari resultan atau penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, penjumlahan atau resultan gaya dirumuskan seperti ini ya. R ini artinya resultan. Resultan itu bisa juga berarti dengan penjumlahan gaya, jumlah gaya atau sigma F. Sigma ini artinya jumlah ya. Nah, sigma F berarti jumlah gaya-gaya. Maka kita bisa hitung dengan menggunakan rumus F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah seterusnya sebanyak gaya yang bekerja pada benda. Nah, sebagai contoh ini ada sebuah benda ya dikenai dua buah gaya yang sama-sama arahnya ke kanan. Gaya yang pertama 10 Newton, sedangkan gaya yang kedua 15 Newton. Maka kita bisa mencari resultannya. Ya, R sama dengan F1 ditambah F2 karena gaya yang bekerja hanya 2. Nah, maka kita masukkan nilainya. F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 15 Newton. Di sini semuanya positif karena ke arah kanan semuanya. Nah, maka kita bisa simpulkan resultan gayanya adalah 25 Newton ke arah kanan. Begitu ya. Nah, kemudian ada sebuah benda lagi, ya, benda kuning ini diberikan gaya ke kanan dan diberikan gaya ke kanan sebesar 10 Newton dan diberikan gaya ke kiri sebesar 15 Newton. Berarti ada yang menarik ke kanan dan ada yang menarik ke kiri. Berapakah resultan gaya yang dialami oleh benda yang kuning? Maka rumusnya tetap sama ya. R sama dengan F1 ditambah F2 karena hanya ada dua gaya. Maka kita masukkan nilainya. F1 sama dengan 10 Newton ditambah F2 karena arahnya ke kiri berarti negatif 15 Newton. Nah, berapa resultannya? 10 dikurang 15 ya, karena di sini ketika ada positif bertemu negatif maka hasilnya negatif ya. Nah, maka 10 dikurang 15
Jawabannya adalah negatif 5 Newton. Nah, negatif ini menunjukkan bahwa benda bergerak ke arah kiri. Nah, ini untuk contoh lainnya ya. Nah, ini tadi dua orang sedang menarik dan juga mendorong gerobak. F1 yang diberikan Bapak yang di belakang 10 Newton, kemudian diberikan Bapak yang di depan 15 Newton, maka resultannya adalah F1 ditambah F2, karena arahnya sama, jadi 10 ditambah 15, hasilnya 20 Newton ke kanan. Ya, nah kemudian yang kedua, ini ada sebuah pertandingan ya, 6 orang anak sedang melakukan tarik tambang. Nah, yang kelompok satunya memberikan gaya 10 Newton, 10 Newton dan 5 Newton ke arah kiri, dan kelompok yang satunya memberikan gaya 10, 5 dan 5 Newton ke arah kanan. Berapakah resultannya ya? Siapa yang menang nih? Nah, maka karena di situ ada 6 gaya, maka kita tuliskan F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai F6. Kemudian kita masukkan angkanya. Yang ke kiri kita beri tanda negatif. Negatif 10 dikurang negatif 10 ya, negatif 5, baru ditambah yang kelompok yang kanan, 10 ditambah 5 dan ditambah 5. Hasilnya negatif 25 ditambah 20, hasilnya negatif 5 Newton ke arah kiri. Ya, berarti yang menang adalah kelompok yang kiri. Baik, selanjutnya adalah gaya gesek. Bagaimana dengan gaya gesek? Nah, ini ada sebuah benda ya yang diletakkan di atas lantai. Maka kita bisa melihat sebenarnya ada gaya apa saja sih yang dialami oleh benda tersebut. Ya, ketika sebuah benda ya ini diberikan gaya ya, ditarik nih dengan gaya F ke arah kanan, maka karena lantai kasar maka ada gaya gesek antara lantai dan benda. Nah, anak-anak sekalian, gaya gesek ini disimbolkan dengan huruf F kecil dan arahnya selalu berlawanan arah dengan arah gaya. Makanya gaya gesek ini adalah gaya yang menghambat. Ya. Nah, karena gaya gesek ini adalah gaya yang menghambat, maka gaya gesek itu bisa menguntungkan dan juga merugikan. Nah, gaya gesek yang menguntungkan misalnya terjadi pada gaya gesek pada rem mobil atau sepeda. Itu menguntungkan ya, karena kita bisa menghentikan sepeda kita. Bayangkan saja kalau tidak ada gaya gesek antara rem dengan ban mobil ya atau ban sepeda kita, maka kita bisa nabrak ya. Nah, yang kedua, gesekan alas kaki dengan permukaan lantai. Kalian bisa berjalan dengan enak di lantai karena ada gaya gesek antara alas kaki kalian dengan lantai. Kalau tidak ada gaya gesek, maka kalian akan tergelincir ya. Nah, yang ketiga, gesekan di udara dapat mengembangkan parasut. Ini karena adanya gaya gesek di udara, maka penerjun payung bisa mengembangkan parasutnya. Nah, kemudian apa saja gaya gesek yang merugikan? Yang pertama, gaya gesek pada komponen mesin. Nah, ini bisa menyebabkan mesin menjadi cepat tipis atau aus ya. Makanya diberi oli atau pelumas supaya tidak terjadi kerusakan pada komponen-komponen mesin. Yang kedua, gesekan pada permukaan ban dengan jalan raya. Nah, ini membuat ban semakin tipis atau aus. Nah, yang merugikan juga adalah gaya gesek antara alas kaki dengan lantai ya. Kenapa merugikan? Karena bisa menyebabkan alas kaki menjadi tipis lama-lama. Ya, lama-lama menjadi aus atau menjadi tipis. Nah, makanya ketika gesekan antara alas kaki dengan permukaan lantai itu bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Nah, contoh soal. Andi dan Budi sedang bermain tarik tambang. Andi memberikan gaya tarik ke kiri sebesar 450 Newton dan Budi memberikan gaya tarik ke kanan sebesar 200 Newton. Berapakah resultan gaya tersebut dan kemanakah arahnya?
Nah, kita bisa mencari dengan rumus R sama dengan F1 ditambah F2. R sama dengan F1 karena ke arah kiri, maka negatif 450 dan ditambah 200 Newton. Maka resultannya adalah negatif 250 Newton ke arah kiri. Oke, selanjutnya kalian coba kerjakan latihan soal berikut ini ya. Soal yang pertama, 3 orang anak mendorong lemari secara bersama-sama dengan masing-masing gaya 250 Newton, 300 Newton, dan 200 Newton. Berapakah resultan gaya ketiga anak tersebut? Kemudian soal yang kedua, Ahmad dan Umar membantu mendorong mobil seorang bapak yang sedang mogok. Kedua anak tersebut memberikan gaya 350 Newton dan 300 Newton. Jika gaya gesek ban mobil dan jalan aspal sebesar 200 Newton, maka hitunglah resultan gaya yang bekerja pada mobil. Ingat ya, di sini dijelaskan bahwa ada gaya gesek antara ban mobil dengan jalan raya atau jalan beraspal. Nah, ingat gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya dorong ataupun gaya tarik. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Namun sebelum itu, Ustazah ingin kalian mencoba sebuah percobaan sederhana berikut ini ya. Oke, ini adalah percobaan untuk menguji sifat kelembaman suatu benda. Apa itu sifat kelembaman? Nah, kita akan bahas setelah penjelasan yang berikut ini ya. Nah, ambillah selembar kertas dan sebuah gelas berisi air penuh atau botol berisi air. Jadi kalau takut tumpah, nanti kalian bisa menggunakan botol yang berisi air ya, yang sudah kalian tutup. Kemudian letakkan di atas meja, kemudian tarik kertas dengan cepat. Apa yang terjadi? Yang ketiga, ulangilah kegiatan 1 dan 2, tetapi tarik kertas secara perlahan. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada sebuah kertas, kemudian di atasnya kalian beri 1 gelas air atau botol, kemudian kalian tarik dengan cepat. Kemudian amati apa yang terjadi. Nah, kemudian kalian lakukan lagi, tapi tarik secara perlahan ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, mengapa demikian? Oke. Nah, pada percobaan sifat kelembaman suatu benda, kita dapat menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat keras ditarik dengan cepat secara horizontal. Ya kan? Nah, artinya setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya, baik diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, sifat benda tersebutlah yang disebut dengan inersia atau kelembaman. Ya, jadi anak-anak sekalian, jika kita meletakkan sebuah benda di atas meja misalnya, maka benda tersebut akan tetap seperti itu. Dia tidak akan bergerak kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya ada yang mendorong, atau ada yang mengambil, atau ada yang menarik, atau ada yang menyinggol sehingga benda tersebut jatuh. Tapi kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut akan cenderung mempertahankan kedudukannya, ya, atau kelembaman. Nah, misalnya nih dalam kehidupan sehari-hari ya, kita akan tetap dalam kondisi yang seperti itu, ya. Kita akan tetap dalam kondisi seperti yang misalnya kita duduk, maka kita akan terus duduk kalau tidak ada gaya yang mengharuskan kita untuk berdiri. Itu ya. Nah, hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, jadi kita akan berubah kalau ada gaya yang bekerja pada diri kita ya. Misalnya nih kita lagi malas ya, karena memang tadi sesuai hukum 1 Newton tadi ya, setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Kalau kita malas, maka kita akan cenderung untuk malas kalau tidak ada gaya atau tidak ada kemauan dalam diri kita untuk merubah sifat kita tersebut. Ya. Nah, ini adalah contoh lain dari hukum 1 Newton. Ya, ini kan ketika sebuah mobil sedang melaju, ya, kemudian tiba-tiba ada seekor binatang ya, sapi yang menyeberang jalan. Nah, si supir kemudian tiba-tiba mengerem mobil tersebut. Ya, maka badan kita akan terdorong ke depan. Karena sebelumnya badan kita ini ingin mempertahankan geraknya ke depan. Nah, suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Ini disebut dengan hukum 1 Newton atau juga disebut hukum kelembaman atau inersia. Nah disimbolkan seperti ini, sigma F sama dengan 0. Nih contohnya ya. Benda yang diam akan tetap diam, kecuali ada gaya tidak seimbang yang bekerja pada benda. Misalnya bolanya ditendang, berarti ada gaya yang bekerja pada benda ya. Dan gaya itu menyebabkan resultannya tidak seimbang, maka bolanya bergerak. Kemudian, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama, kecuali ada gaya tidak seimbang yang bekerja pada benda. Nah, jadi misalnya ada sebuah bola yang menggelinding di lantai yang licin. Kalau nggak ada gaya yang bekerja pada benda itu, maka yang menyebabkan gaya tidak seimbang ya, maka benda tersebut akan terus melakukan gerakan lurus seperti pada awalnya. Nah, ini sebuah contoh lagi, ada seorang yang sedang melakukan tarik tambang, tapi sama-sama gayanya 50 Newton. Berapa resultannya kira-kira? Ya, resultannya 0 ya, karena arahnya berlawanan tapi besarnya sama, sehingga tambang atau tali tersebut ini dalam keadaan seimbang atau dalam keadaan diam. Oke, bisa dipahami ya hukum 1 Newton. Nah, penerapan hukum 1 Newton. Nah, ini misalnya, ini ada sebuah mobil ya yang ditumpangi 3 orang menabrak sebuah benda, maka penumpangnya terlempar ke depan karena dia cenderung mempertahankan arah geraknya ya, yang awalnya tadi ke depan. Kemudian contoh lainnya, mobil yang semula diam ya, awalnya diam, kemudian mobil tiba-tiba bergerak, langsung digas sama supirnya. Maka penumpang ini terdorong ke belakang karena cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Nah, ini juga contohnya tadi yang saya sampaikan ya, sebuah bola yang menggelinding di lantai yang licin. Kalau tidak ada gaya gesek atau tidak ada benda yang menghalangi atau mungkin ada gaya lain yang bekerja pada bola tersebut, maka bola tersebut akan terus bergerak lurus. Baik, selanjutnya hukum 2 Newton. Sebelum kita bahas pengertian dan juga rumusnya, kita coba lihat dulu ya. Ini ada kasus 1. Zahra mendorong meja A yang masanya 5 kilo dengan gaya 10 Newton. Sedangkan Balkis mendorong meja B
yang masanya sama 5 kilo tapi gayanya 20 Newton. Nah, meja manakah yang mengalami percepatan lebih besar? Yang mana kira-kira? Meja A atau meja B? Massa mejanya sama 5 kilo tapi gaya yang diberikan berbeda. Yang satu 10 Newton, yang satu 20 Newton. Meja mana yang mengalami percepatan lebih besar? Oke, kemudian kasus yang kedua. Zahra mendorong meja A yang masanya 5 kilo dengan gaya 10 Newton. Sedangkan Balkis mendorong meja B yang masanya 10 kilo dengan gaya 10 Newton. Kalau yang ini gayanya sama-sama 10 Newton tapi massa mejanya beda. Yang satu 5 Newton, yang satu 10 kilo. Yang satunya 5 kilo, satunya 10 kilo. Nah, meja mana yang mengalami percepatan lebih besar? Ya, nah pada kasus 1 tentu kita bisa menjawab bahwa meja B lah yang mengalami percepatan lebih besar. Kenapa? Karena gayanya lebih besar. Maka kita bisa ambil kesimpulan, semakin besar gaya, maka semakin besar pula percepatannya. Artinya A sebanding dengan F. Nah, di kasus yang kedua, kita bisa menjawab bahwa percepatan yang lebih besar adalah percepatan yang meja A karena meja A-nya lebih ringan. Maka kita bisa ambil kesimpulan semakin besar massa, semakin kecil percepatannya. Nah, tadi massanya 10 kilo berat mejanya, maka percepatannya semakin kecil. Artinya A berbanding terbalik dengan M. Nah, maka kita bisa lihat dari kesimpulan kita tadi, kita bisa cari rumus matematisnya A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, sigma F ini adalah resultan gaya tadi ya. Kalau gayanya cuma satu berarti hanya satu. Nah, kenapa F-nya di atas? Karena dia sebanding ya. A kalau sebanding itu berarti dia sejajar dengan A-nya. Semakin besar F, maka A-nya semakin besar. Nah, kenapa M-nya di bawah? Karena berbanding terbalik. Semakin besar M, A-nya makin kecil. Semakin kecil M, A-nya makin besar. Sehingga rumus matematis dari hukum 2 Newton adalah seperti ini ya. A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, kemudian apa sih pengertiannya atau bunyi hukum 2 Newton itu? Yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini dirumuskan seperti ini. A sama dengan sigma F dibagi M. Atau kalau kita buat segitiga ajaibnya berarti yang di atas F ya. Maka kalau kita ingin mencari F, maka ya sigma F sama dengan M dikali A. Kalau kita ingin mencari M, bagaimana? Ya, M sama dengan sigma F dibagi A. Dengan keterangan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram. Contoh soal, sebuah benda bermassa 20 kg didorong dengan menggunakan gaya 100 Newton. Hitunglah percepatan yang dialami benda tersebut. Ya, kita cari dulu yang diketahui. Massanya 20 kg, F-nya 100 Newton, yang ditanya A. Maka kita bisa jawab A sama dengan sigma F dibagi M. Masukkan nilainya, A sama dengan 100 dibagi 20. Maka A-nya atau percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, sekarang latihan soal. Ya, ada nomor 3 ya, karena tadi sudah nomor 2 kan. Nah, nomor 3, sebuah benda bermassa 2 kg dikenai gaya seperti pada gambar. Hitunglah percepatan yang dialami benda tersebut. Nah, ini ada sebuah benda M ya, dikenai 3 buah gaya. Lihat tanda panahnya, jangan lupa. Kalau ke kanan berarti dia positif nanti ya, kalau ke kiri berarti negatif. Oke? Nah, massanya 2 kg.
Nah, soal yang keempat, sebuah benda bermassa 6 kilo, ya seperti pada gambar, dikenai gaya seperti pada gambar. Ini ada dua gaya ya. F yang pertama 30 Newton, F yang kedua tidak diketahui. Nah, jika diketahui percepatan benda adalah 6 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besar F2-nya? Ya, bisa dicari ya. Ini pakai logika juga bisa. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan ke hukum 3 Newton, kita perhatikan dulu gambar di bawah ini. Pernah kalian naik perahu seperti ini? Ya, nah kalau naik perahu, kalau kita mau maju ke depan, kita mendayung ya. Mendayungnya kemana kita memberikan gaya? Ya, ke belakang ya. Kita memberikan gaya dayung ke belakang. Nah, mengapa perahu bisa maju ke depan padahal orang tersebut mendayung ke belakang? Ada yang tahu? Ya, saat seseorang mendayung perahu, pendayung mendorong air ke belakang. Artinya, pendayung tersebut memberikan gaya aksi. Nah, sedangkan air akan memberi gaya pada gayung ke depan. Atau disebut dengan reaksi, sehingga perahu bergerak ke depan. Nah, inilah yang disebut dengan hukum 3 Newton. Bunyinya, ketika sebuah benda memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya reaksi yang sama kepada benda pertama namun arahnya berlawanan. Atau secara matematis ditulis seperti ini. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, contohnya gini, pernahkah kalian memukul meja? Coba sekarang kalian pukul meja ataupun lantai yang ada di hadapan kalian. Kalau kalian memukul dengan gaya yang pelan atau gaya yang kecil, maka apa yang kalian rasakan? Ya, tidak sakit ya, hanya terasa sedikit. Tapi kalau kalian lagi marah misalnya ya, kemudian kalian memukul meja dengan keras, maka kalian juga akan merasakan sakit pada tangan kalian, ya kan? Nah, tapi jangan dicontoh ya, marah kemudian mukul-mukul benda, mukul-mukul barang itu nggak baik. Nah, ketika kalian memukul meja dengan keras, tangan kalian memberikan gaya aksi kepada meja. Nah, meja juga memberikan gaya reaksi kepada tangan kalian yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Oke, bisa dipahami ya? Makanya kalian merasakan sakit saat memukul dengan pukulan yang keras. Nah, sebenarnya gaya aksi reaksi ini juga bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya gini, kalian senyum sama orang, senyumnya biasa aja, senyum tipis. Maka bisa jadi orang tersebut kemungkinan besar memberikan balasan senyuman tipis juga kepada kalian. Tapi kalau kalian memberikan senyuman yang sumringah, kemudian kalian menyapa dengan ceria, maka kemungkinan besar kalian dibalas juga dengan senyuman yang lebar dan juga yang ceria. Benar ya? Nah, ini kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan ya dalam surah ini Allah akan memberikan balasan dalam setiap kebaikan kita ya. Jadi kalau kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah, berikut ini adalah ayat Al-Quran ya berkaitan dengan hukum 3 Newton tadi ya. Nah, dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Demikian juga tidak ada balasan keburukan kecuali keburukan pula. Dan dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-5, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya.
Ya, maka jangan ragu untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, ketika ini ada gambar kaki kita sedang berjalan ya, maka kaki kita memberikan gaya aksi kepada tanah atau lantai, dan tanah atau lantai memberikan gaya reaksi kepada kaki kita, sehingga kaki kita bisa terangkat, gitu ya. Kemudian ini yang kedua, contohnya pada saat kita sedang memanah, kita memberikan aksi ya, tarikan pada tali busur panah ya. Kemudian tali memberikan reaksi kepada anak panah. Nah, kemudian yang ketiga ini ada roket ya. Ketika roket meluncur maka ada gaya aksi ke bawah sehingga ada atau timbul gaya reaksi yang menyebabkan gaya dorongan menyebabkan roket bisa meluncur ke atas. Nah, ini contoh yang tadi ya, ketika kalian memukulkan tangan ke meja, maka gaya yang diberikan kepada tangan mengenai meja dan meja memberikan gaya reaksi kepada tangan. Nah, kemudian ini contoh hukum 3 Newton pada hewan yang bergerak, yaitu kepada burung ya. Nah, pada saat burung mengepakkan sayap, maka burung memberikan gaya aksi ke udara dan udara memberikan gaya reaksi kepada sayap burung. Oke, ya, itu adalah beberapa contoh hukum ketiga Newton. Nah, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai pada materi gaya dan hukum Newton kali ini. Ustazah ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang 4 soal tadi ya. Kerjakan di buku latihan dan dikirimkan ke Ustazah. Baik, Ustazah akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.